Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih di acara Jalan Penuh Makna, edisi spesial Jumat Berkah. Selamat hari Jumat, selamat menikmati akhir pekan. Dan ini juga bertepatan dengan hari libur ya. Jadi ini long weekend berkenaan dengan kenaikan Isa Al-Masih ya kalau nggak salah. Ya, eh, buat yang merayakan hari libur sekarang, selamat merayakan. Jika memang berkaitan dengan ibadah tertentu, ya selamat menunaikan ibadah aja. Oke, hari ini kita barusan turun dari masjid nih, baru selesai Jumatan dan sedang di area eh, Universitas Muhammadiyah Malang. Itu dumnya bisa dilihat teman-teman di belakang. Tapi ini saya sedang cari posisi PW aja, posisi wena gitu katanya ya, PW, atau yang cozy aja untuk melakukan recording. Nah, saya beralih ke sini biar agak bisa sandaran dikit ya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang eh, menyambungkan setiap apa yang kita anggap sebagai penderitaan, sesuatu yang susah, yang sedih, itu selalu tersambungkan dengan rahmat Allah. Nah, berbicara tentang rahmat, saya eh, bercerita sedikit atau mereview hal yang paling dekat dengan saya atau yang saya alami lah ya. Eh, di beberapa bulan yang lalu saya itu kan sakit ya. Artinya eh, entah penyebabnya dari mana gitu ya, sakit terus habis itu eh, hal ini juga berkaitan dengan kondisi psikologis ya. Jadi ketika kondisi psikologisnya lagi tidak bagus, lagi banyak tekanan, lagi banyak hal eh, yang harus saya lakukan dan itu membutuhkan pemikiran yang mungkin agak keras, agak butuh effort gitu. Jadi pasca sakit itu saya jadi gampang kemudian ketika dalam kondisi stres atau ada tekanan yang banyak, load yang lebih tinggi gitu, kondisi saya langsung terasa, langsung turun. Dan yang paling membekas adalah, nah, kalau dulu sih pasca sakit itu efeknya yang lebih banyak sebenarnya di kayak semacam alergi gitu ya, semacam alergi apa? Kalau muncul di kulit itu orang bilang utik apa namanya ya? Utikaria atau apa ya? Yang bidur lah ya. Dalam bahasa sehari-hari kita itu seperti bidur. Dan lambat laun sedikit demi sedikit kondisi fisik saya sudah mulai fit, bidur hilang, terus nyisa namanya rinitis ya. Jadi hidung itu sering tersumbat dan awalnya penyebabnya saya coba deteksi apakah makanan ini, makanan itu. Ya memang mungkin ada di antaranya adalah makanan, bisa suhu yang berbeda atau suhu yang terlalu dingin atau ruangan yang terlalu sempit ya. Tapi ternyata sebenarnya di luar itu juga ketika saya mendapatkan lagi tekanan atau lagi ada banyak stresor, itu juga sama gejalanya. Jadi langsung buntu gitu hidungnya. Jadi bukan buntu karena flu atau karena pilek ya. Karena pilek itu lendirnya itu kerasa ada. Ini nggak ada sama sekali. Jadi buntu tidak bisa bernafas. Nah, kalau secara medis itu disebut dengan rinitis. Nah, jadi penyebabnya saya kira hanya cuman soal fisik ya. Tapi ternyata ada penyebab yang lain gitu ya. Meskipun beberapa penyebab itu fisikal ya, tapi penyebab yang lainnya salah satunya adalah ketika tekanan atau loadnya terlalu tinggi itu eh, jadi ibaratnya itu dalam tanda kutip kumat ya, itu muncul kemudian. Nah, kalau secara fisik itu penyebabnya salah satunya adalah debu. Kalau misalnya kipas angin itu berputar, blower menyala, terus berada di ruang sempit, itu mulai kerasa. Sehingga kemudian eh, ada hal yang bisa melepaskan saya dari itu, artinya semampat-mampatnya hidung saya. Misalnya ketika kita berada di kamar atau mengunjungi tempat baru yang tertutup, gitu, saya tuh langsung mampatkan hidung. Dan itu menyiksa banget kan, itu mengurangi suplai oksigen ke kepala gitu.
terus juga mengurangi suplai oksigen ke dada, ke perut gitu. Sehingga rasanya sesek banget. Rasanya itu kayak terkuras energinya. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, ada yang pembedanya yaitu ketika sholat. Ketika sholat itu, saya itu kan berupaya ya memasrahkan semuanya. Ya, sholat ini kan untuk Allah ya, untuk Tuhan, untuk Allah. Dan yang berkuasa atas diri kita itu kan Tuhan, Allah. Maka dari itu, ya saya pasrahkan aja semuanya ya. Artinya, saya lakukan, saya nikmati setiap stepnya. Ketika takbir, ketika ruku, sujud, saya rasakan aja dan saya mengidentifikasi bahwa sujud itu adalah bagian yang paling mendekatkan atau posisi kita. Katanya kalau ketika sujud itu kan yang terdekat dengan Allah ketika sujud. Nah, itu yang bikin saya menikmati biasanya dulu mungkin sekian detik gitu ya sujud, sekarang coba dinikmati aja sampai saya merasakan satu titik kenikmatannya, saya baru itidal atau itiro ya. Terus habis itu sujud lagi dan seterusnya. Nah, satu sisi sudah teridentifikasi bahwa sholat kepasrahan kepada Allah itu langsung membuat hidung itu plong. Nah, ketika hidung itu plong, kemudian pikiran ini jadi mengkonstruksi. Mengkonstruksi itu kayak gini ya. Oh, berarti sakit ini, penyakit ini justru membuat saya terdorong untuk semakin banyak atau memperbanyak momen-momen untuk saya bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah itu memang menciptakan sakit, menciptakan sesuatu itu atas pertimbangan yang sangat matang. Artinya kalau seseorang tidak lepas atau tidak putus dari rahmat, itu pasti bisa langsung terkait dengan itu. Jadi ketika saya sholat akhirnya bisa mengaitkan dengan itu. Atau ketika saya tidak sholat, berarti saya harus menciptakan satu kondisi di mana itu punya efek yang sama dengan sholat ya, kayak misalnya menenangkan diri, rileks, mungkin ke ruang terbuka, jadi tidak ada di ruang yang sempit tadi. Dan salah satu ruang terbuka yang mungkin tidak selalu harus terkontaminasi dengan debu, tidak harus bersentuhan dengan pohon dan seterusnya, itu masjid ternyata salah satunya. Itu ketika di masjid itu, meskipun di masjid itu banyak orang ya, itu membedakan sedikit dengan hall. Hall itu kan sebesar-besarnya hall itu kan masih plafon itu masih tidak terlalu tinggi ya. Dan ketika penuh hall itu, maka akan sama jadi menyempit karena kita akan berkompetisi dalam menghirup oksigen di situ ya. Tapi ketika masjid itu berbeda. Masjid itu sebanyak-banyaknya orang di masjid, ataupun kalau sebenarnya di luar konteks sholat berjamaah ya, di luar sholat Jumat. Ketika masjid itu longgar, sholat biasa sehari-hari, mungkin sholat berjamaah pun juga tidak banyak, biasanya kan yang ada di masjid tidak banyak orang berjamaah gitu ya. Itu rasanya masjid itu selain melindungi kita dari cuaca, dari panas, tapi luasnya itu masih mengcover bahwa kita itu bisa bernafas lebih rileks, lebih lega. Dan di saat itulah mampetnya hidung itu hilang. Jadi berarti benar bahwa sakit itu, rinitis, penyumbatan hidung itu adalah momen di mana kita itu dipush untuk semakin mendekat kepada Allah. Artinya ada, jadi di balik kesulitan itu yang Allah berikan kepada kita itu ada kemudahan. Jangan-jangan saya malah berpikir lebih jauh lagi. Jangan-jangan ketika saya sudah selesai dari sakit ini, saya mungkin 2 kali, 3 kali, atau 4 kali lebih kuat dari semula. Jadi kayak orang saya ya. Kalau Son Goku, teman-teman yang suka nonton Dragon Ball itu setelah bertarung habis-habisan, pasca sembuh itu akan jauh lebih kuat. Mungkin bisa jadi ke arah sana. Jadi bagaimana saya bisa berpikirnya ke arah situ, yaitu di balik kesulitan ada kemudahan. Terus mungkin sama kayak kata-katanya Joker atau mungkin Nietzsche yang mengatakan bahwa apa yang tidak membunuh kita itu akan menjadikan kita lebih kuat. Jadi sehancur-hancurnya kita itu, sesakit-sakitnya kita, setelahnya itu ada kemudahan. Sama kayak ya itu ya, fa innamal usri yusra itu ya. Fa innamal usri yusra. Jadi di balik kesulitan itu ada kemudahan. Semoga saya tidak salah melafalkannya tadi. Nah, itu yang saya hayati dari apa yang saya alami sampai sekarang ini. Saya sebenarnya kadang-kadang masih juga menahan, masih tegang ya. Tapi ketika tegang saya ingat kembali bahwa kepasrahan, mendekatkan diri kepada Tuhan itu akan tiba-tiba di perut itu, di sekat antara dada dan perut itu, tekanannya jadi menghilang atau lebih rileks. Nah itu, semoga cerita saya ini bermanfaat
buat teman-teman untuk selalu mengambil hikmah di balik apa yang kesulitan, kesedihan, sakit yang sedang teman-teman alami. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Tentu saja masih di Jalan Penuh Makna edisi Jumat Berkah yang akan datang. Di channel Rudy Jaya TV Psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.